Gunung K2 bukan sekadar puncak tinggi yang menembus langit. Ia adalah raksasa es yang menyimpan rahasia, kutukan, dan kisah misterius yang lebih kelam dari sekadar legenda pendaki yang gugur. Di balik pemandangan megahnya, K2 menyimpan suara-suara tak terlihat, kejadian ganjil, dan teka-teki yang belum berhasil dijelaskan oleh sains maupun spiritualitas. Mengapa gunung ini dijuluki The Savage Mountain? Dan apakah benar ada kekuatan tak kasat mata yang menjaga puncaknya? Bab 1. Sang Raja Kedua yang tak tertaklukkan. K2 merupakan gunung tertinggi kedua di dunia setelah Everest, dengan ketinggian 8.611 meter di atas permukaan laut. Namun bagi para pendaki, K2 jauh lebih menakutkan. Jalurnya curam, cuacanya brutal, dan statistik kematiannya jauh lebih tinggi dibanding Everest. 1 dari 4 orang yang mencoba mencapai puncaknya tidak pernah kembali. Berada di pegunungan Karakoram, wilayah perbatasan antara Pakistan dan Tiongkok, K2 berdiri dalam kesunyian yang agung. Tidak ada jalur pendakian yang mudah di gunung ini. Semua jalur membawa risiko mematikan. Namun lebih dari sekadar tantangan fisik, banyak pendaki mengaku merasakan kehadiran sesuatu di sana, tekanan psikis, penglihatan aneh, dan mimpi-mimpi buruk yang seolah datang dari alam lain. Bahkan beberapa pemandu lokal menolak untuk melanjutkan pendakian di malam hari karena merasa ada kekuatan tak terlihat yang menyentuh mereka. Bab 2. Nama yang diberi oleh ilmuwan, bukan penduduk tidak seperti Everest yang memiliki banyak nama lokal dan spiritual. K2 dinamai oleh ahli geografi. Huruf K merujuk pada Karakoram, dan angka 2 berarti gunung kedua yang dipetakan. Anehnya, penduduk lokal tidak pernah memberi nama spiritual atau budaya terhadap K2 September berarti halnya terhadap gunung-gunung lain. Dalam budaya Balti etnis yang tinggal di sekitar K2 gunung ini, hanya dikenal sebagai Chogori, yang berarti Ratu Gunung. Namun, mereka jarang menyebutnya, seolah-olah takut membangkitkan sesuatu yang tertidur di sana. Bahkan dalam doa-doa mereka, jarang sekali disebut nama gunung itu secara langsung. Apakah ini karena mereka merasakan kekuatan magis atau entitas tua yang menghuni gunung tersebut? Ataukah ini bentuk penghormatan terhadap sesuatu yang tak boleh dilanggar? Bab 3. Misteri hilangnya para pendaki. Banyak kasus pendaki yang hilang secara misterius di K2. Salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa tahun 2008. Saat 11 pendaki dari berbagai negara meninggal dalam satu ekspedisi tragedi besar dalam sejarah pendakian. Beberapa korban ditemukan, namun ada yang menghilang tanpa jejak. Kondisi ekstrim memang menjadi faktor, tapi beberapa saksi melaporkan hal aneh, seperti suara langkah yang mengikuti mereka di malam hari, atau siluet manusia di lereng yang tidak bisa ditemukan saat didekati. Ada yang mengaku melihat tenda terbuka di tengah badai, namun kosong. Dalam budaya lokal, ada cerita tentang penjaga salju roh purba yang tidak senang dengan kehadiran manusia di puncak gunung. Beberapa mengatakan bahwa gunung ini memilih siapa yang boleh hidup dan siapa yang harus hilang. Bab 4. Penglihatan aneh dan suara dari langit. Beberapa pendaki yang selamat menceritakan pengalaman yang ganjil. Ada yang mengaku mendengar suara seperti nyanyian atau bisikan di antara badai, meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Ada pula yang merasa seperti diawasi, seolah-olah mata tak kasat mata memandangi setiap langkah mereka. Yang lebih aneh, ada kesaksian tentang cahaya aneh di langit malam, bukan bintang, bukan pesawat, tapi semacam pijar biru yang melayang di atas lereng K2. Dalam beberapa kasus, cahaya ini tampak bergerak seperti menari. Apakah ini gejala psikologis akibat tekanan dan oksigen tipis? Atau adakah sesuatu yang benar-benar tak bisa dijelaskan? Studi ilmiah tidak mampu menjelaskan sepenuhnya fenomena ini. Bab 5. Waktu yang melengkung. Beberapa pendaki melaporkan gangguan persepsi waktu. Salah satunya adalah kesaksian dari tim Italia pada tahun 1986 yang merasa waktu berjalan terlalu lambat di zona kematian. Mereka mengaku sudah berjalan berjam-jam, namun jam mereka menunjukkan waktu yang jauh lebih pendek. Fenomena ini menimbulkan spekulasi bahwa di ketinggian ekstrem seperti K2 ada anomali gravitasi atau bahkan distorsi ruang waktu. Hal ini serupa dengan konsep relativitas Einstein, namun belum pernah dibuktikan secara ilmiah di lokasi ini. Atau mungkinkah ini efek dari medan elektromagnetik yang luar biasa kuat di sekitar K2, sesuatu yang belum sepenuhnya dipelajari? Bab 6. Peninggalan purba di sekitar K2. Di beberapa lereng bawah dan lembah sekitar K2, arkeolog telah menemukan reruntuhan struktur batu
yang sangat tua. Beberapa bahkan mendahului peradaban Indus. Namun, hingga kini fungsinya belum diketahui. Ada teori bahwa gunung-gunung tinggi seperti K2 merupakan titik ritual penting bagi peradaban kuno. Tempat komunikasi dengan langit atau titik pertemuan dimensi. Penggalian arkeologi di wilayah Skardu dan Baltistan juga menunjukkan adanya simbol kuno yang menyerupai rasi bintang. Apakah ini hanya mitos? Atau memang ada relasi antara puncak gunung tertinggi dan dunia yang tidak terlihat? Bab 7. Kutukan Gunung K2 sering dianggap membawa kutukan. Bagi ekspedisi besar, banyak tim elit yang sudah mempersiapkan diri dengan matang, namun mengalami kegagalan total badai tiba-tiba, longsoran yang tak terduga, atau peralatan yang mendadak rusak tanpa sebab jelas. Beberapa pendaki senior percaya bahwa gunung ini tidak ingin ditaklukkan, bahwa hanya orang-orang yang diberi izin oleh alam atau entitas gaib tertentu yang bisa mencapai puncaknya dan kembali hidup. Kutukan ini bahkan diyakini menular tim yang mencoba menantang K2 dengan niat arogan seringkali mengalami kecelakaan tragis. Bab 8. Teori dimensi lain ada pula hipotesis yang lebih ekstrim, bahwa K2 merupakan portal dimensi. Dalam legenda Tibet dan India, gunung-gunung tinggi dipercaya sebagai gerbang ke dunia para dewa atau tempat tinggal makhluk luar dimensi. Beberapa spiritualis dan peneliti esoterik percaya bahwa K2 memancarkan frekuensi tertentu yang mempengaruhi kesadaran manusia. Pendaki yang memiliki sensitivitas tinggi akan merasakan getaran ini sebagai penglihatan, suara, atau bahkan perasaan keluar dari tubuh. Sejumlah meditator ekstrem bahkan mengklaim pernah mengalami lompatan kesadaran di kaki K2, seolah-olah memasuki ruang realitas lain selama beberapa detik. Bab 9. K2 dan koneksi ke langit. Penelitian astronomi menunjukkan bahwa posisi K2 dan beberapa puncak Karakoram lainnya sejajar dengan pola rasi bintang tertentu. Ini mengingatkan pada susunan piramida Giza yang disejajarkan dengan Orion. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada peradaban kuno yang membangun atau memilih lokasi spiritual mereka berdasarkan langit? Jika benar, maka K2 bukan hanya fenomena geologi, tapi juga merupakan bagian dari peta kosmik kuno yang terlupakan. Bab 10. Apakah K2 akan pernah terungkap? Misteri-misteri K2 tampaknya tidak bisa dijawab hanya dengan ilmu pengetahuan. Diperlukan pendekatan multidisiplin mulai dari geologi, psikologi, spiritualitas, bahkan mitologi. Dengan segala teknologi modern, K2 tetap berdiri sebagai raksasa yang enggan mengungkap seluruh rahasianya. Para ilmuwan, pendaki, dan peneliti spiritual masih terus mencoba mendekati dan memahami apa yang sebenarnya bersemayam di sana. Tapi mungkin beberapa rahasia memang ditakdirkan untuk tetap tersembunyi agar manusia belajar untuk menghormati, bukan hanya menguasai. Gunung K2 bukan hanya tantangan fisik bagi para petualang. Ia adalah misteri hidup yang menantang pikiran, spiritualitas, bahkan ilmu pengetahuan modern. Dalam diam dan kemegahannya, ia menyimpan kisah tentang manusia, alam, dan mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Masih banyak rahasia K2 yang belum terungkap. Tapi satu hal yang pasti, setiap langkah di lerengnya bukan hanya mendekatkan ke puncak, tapi juga membuka pintu ke dalam dunia yang belum pernah kita pahami sepenuhnya. Apakah kamu cukup berani untuk menyelami misteri mahkota es ini? Atau cukup bijak untuk hanya mendengarkan bisikannya dari kejauhan? Karena di dunia ini, ada tempat-tempat yang tidak untuk ditaklukkan, tapi untuk dihormati. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.